Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this lovely occasion, I would like to explain about quantitative research and also questionnaire. But before coming to my explanation today, let me introduce myself. My name is Abelio Anduspano and I'm a student from Statistics for Linguistic and Literary Studies class. And in this occasion, I want to explain about quantitative research and also questionnaire. And I would like to explain it by using Indonesian. Baik, sebelumnya kita telah membahas mengenai statistika dan juga statistik, di mana statistika merupakan ilmu yang mengajarkan seseorang cara menganalisis sebuah data, sedangkan statistik merupakan sebuah data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif terbagi atas dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif atau deskriptif statistik. Dan yang kedua adalah statistik inferensial atau inferensial statistik. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menyajikan data dalam bentuk yang mudah diakses. Sedangkan statistik inferensial menggunakan sampel acak yang diambil dari data suatu populasi yang bertujuan untuk menggambarkan serta membuat kesimpulan mengenai populasi tersebut. Selanjutnya, analisis kuantitatif memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah meneliti objek kajian berdasarkan praasumsi atau yang biasa disebut sebagai hipotesa. Selanjutnya, menerapkan rumusan statistik atau angka untuk membuktikan kebenaran hipotesa, dan statistik dan analisis kuantitatif umumnya digunakan pada bidang ilmu eksakta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam pengumpulan data penelitian. Menurut Brown, kuesioner adalah setiap instrumen tertulis yang menyajikan kepada para responden serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang kemudian mereka harus menuliskan jawaban atau setidaknya memilih di antara jawaban yang telah disediakan. Kuesioner memiliki dua jenis utama. Yang pertama adalah kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada para responden untuk menuliskan pendapatnya atas pertanyaan atau pernyataan yang telah diberikan oleh peneliti. Yang kedua ada kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Kuesioner tertutup lebih umum digunakan oleh para peneliti karena cara ini dianggap sebagai cara yang paling efektif dengan alasan responden hanya perlu untuk memberi tanda centang atau memilih di antara pertanyaan atau pernyataan yang telah tersedia. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat sebuah kuesioner. Terdapat beberapa langkah dalam membuat sebuah kuesioner. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi tujuan penelitian dan juga tujuan kuesioner. Tentu dalam hal ini, kita harus memikirkan jenis informasi apa yang akan kita kumpulkan dan apakah itu sesuai dengan kuesioner yang akan kita berikan. Selanjutnya, kita harus menentukan target responden kuesioner kita. Ya. Dalam menyerahkan atau dalam membuat sebuah kuesioner, Anda tidak dapat menguji semua orang karena tidak semua orang memiliki pengetahuan tentang tujuan penelitian Anda. Jadi, Anda harus memilih beberapa orang-orang tertentu untuk mengisi kuesioner Anda. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan pertanyaan. Pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kuesioner. Pertanyaan harus diungkapkan dengan cara mencegah kesalahpahaman atau mencegah ambiguitas dan kemudian dapat membentuk sebuah kuesioner yang bagus dan mudah dimengerti oleh para responden. Langkah selanjutnya adalah pilih jenis pertanyaan Anda. Berdasarkan yang saya jelaskan sebelumnya,
Terdapat dua jenis kuesioner. Yang pertama ada kuesioner terbuka dan juga kuesioner tertutup. Langkah selanjutnya adalah desain urutan pertanyaan dan tata letak keseluruhan kuesioner Anda. Dalam sebuah kuesioner, untuk membuat pertanyaan, seseorang diharapkan melakukan transisi dari suatu pertanyaan ke pertanyaan lain, dan pertanyaan yang saling berhubungan harus dicantumkan satu demi satu secara jelas. Langkah selanjutnya adalah jalankan piloting. Selama masa uji coba, Anda dapat mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang Anda temukan dalam kuesioner Anda. Dalam penyusunan kalimat dan keseluruhan, Anda dapat melakukan uji coba. Hal ini akan sangat membantu untuk mendiskusikan kuesioner dengan peserta pencontohan untuk lebih memahami pengalaman mereka terhadap kuesioner Anda. Selanjutnya, dalam sebuah kuesioner, asumsi atau yang sering disebut sebagai hipotesis memainkan peranan yang sangat penting. Asumsi atau hipotesis adalah suatu gagasan yang diajukan untuk kepentingan sehingga dapat diuji kebenarannya. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.